bahwa orang yang percaya kepada dia itu ya kan akan mendapatkan hidup yang kekal. Mungkin itu ya. Oh, itu Pak. Jadi kasihnya Yesus itu ketika dia bapaknya mengorbankan anaknya yang tunggal gitu Pak. Maksudnya untuk disalib itu penyaliban itu kasih Pak. Iya, wujud Pembunuhan itu. kasihnya, ya itu ya. Wujud Itu kasihnya pembunuhan yaitu Pak. menyelamatkan Penganiayaan itu Pak. menyelamatkan manusia kan untuk hidup kekal di surga, bukan hidup kekal di neraka gitu. Intinya kan begitu, Pak. Itulah kasih, wujud kasih kepada manusia yang berdosa, Pak. Maksudnya menebus dosa gitu kan. Ini kan bahas kasih Pak. Bahas kasih ya kan. Kasih itu menurut Bapak tadi mengorbankan anaknya yang tunggal gitu kan. Untuk dibunuh dan disalib. Itu bukan kasih Pak, pembunuhan, penganiayaan Pak. Iya. Ini mohon maaf saya orang bodoh nih, saya bertanya gitu. Silakan tanya sama audien yang lain apakah dengan penyaliban itu adalah kasih. Itu pembunuhan Pak, kasihan Pak. Itu bukan kasih, itu namanya itu kasihan Pak. Betul. Itu pemahaman Anda, tapi pemahaman kami, kasih itu adalah karena Allah itu kan mengasihi manusia, itu kan mengasihi manusia supaya apa? Tidak dihukum di dalam neraka karena manusia itu berdosa. Makanya, ya kan, Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus. Ada kan yang bilang begitu, menebus dosa manusia gitu. Oh, jadi sebelum Yesus lahir tidak ada gitu pengampunan dosa di perjanjian lama. Ada Pak, itu acara-acara apa, ritual-ritual itu, ya kan? Ada, itu berarti diampuni kan? Yang tapi berbuat dosa lagi, habis itu berbuat dosa lagi gimana? Oh, jadi sekarang kalau seandainya Yesus sudah disalib, walaupun Anda berbuat dosa, Anda tidak dihitung dosanya gitu? Pokoknya Pak, kalau Bapak percaya kepada Allah yang telah mengutus Yesus Kristus itu sebagai utusan dari Allah, ya kan Pak, menyelamatkan manusia, ya udah Bapak masuk surga, itu aja. Oh, berarti ya iya kan konteksnya kan, berarti kalau Bapak kan sekarang kan udah ditebus dosanya nih, ya kan. Bapak mau berbuat hal apapun, membunuh, memperkosa atau apapun, karena Bapak asal percaya Yesus, Bapak berarti sudah diselamatkan kan gitu. Karena dengan terbunuhnya Yesus kan gitu. Ya terserah, itu kan saya tidak akan masuk kepada ranah ajaran Bapak kalau memang seperti itu. Iya Pak, menurut saya begitu Pak. Jadi kalau Bapak mempunyai kasih, begini sebentar Pak, kalau Bapak mempunyai kasih kepada Allah dan kepada manusia, apakah Bapak tega melakukan itu? Ya kan? Kalau Bapak punya kasih kepada manusia, apakah Bapak akan mencelakakan manusia? Oh, kalau seandainya kalau Bapak bertanya ke saya tidak akan mengorbankan anak saya untuk menebus dosa orang lain, Pak. Iya, kalau Bapak, tapi kalau Allah bagaimana? Kalau kehendak Allah demikian, Bapak berarti Allah maha kejam kalau begitu, Pak. Mengorbankan anak itu bukan kasih namanya, Pak. Kasihan itu namanya, Pak. Makanya Bapak jangan cuma tahu kebaikan Allah. Ya kan? Maksudnya gimana? Bapak hanya memikirkan jadi menurut Anda Tuhan itu nggak baik gitu. Tuhan itu kejam gitu. Kalau kita lihat aja nyatanya, Pak. Iya kan? Ada penghukuman. Apa itu jahat? Maksudnya penghukuman bagaimana, Pak? Sekarang Allah menghukum manusia, apakah Allah jahat? Menurut Bapak? Allah menghukum manusia. Allah menghukum manusia dengan sesuai dengan perbuatannya. Kalau perbuatannya tidak menyenangkan, maksudnya merugikan orang lain, ya berarti dia berdosa. Nah, kalau seandainya dia bertobat, kalau seandainya dia meminta ampunan, meminta ini, baru bisa diampuni gitu. Itulah Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Iya, itu maha pengasih. Tapi kalau dia menghukum, jahat nggak dia, Pak? Kalau dia menghukum, ya kalau kan yang jahat duluan kan kita. Kalau seandainya kita belum bertobat, kalau kita membunuh, berarti kan itu kan untuk menegakkan keadilan. Jangan Bapak harus bisa memisahkan antara keadilan dengan itu, Pak, dengan kasih Tuhan. Iya. Kasih Tuhan menghukum itu adalah untuk menegakkan keadilan, Pak. Iya, waktu dia menghukum itu, apakah dia jahat, Pak? Karena dia kan menyiksa orang di neraka misalnya. Apakah itu jahat? Itu kan untuk menegakkan keadilan, Pak. Oke, untuk menegakkan keadilan. Oke. Tapi perbuatan itu, keputusan Allah itu menghukum, apakah itu menunjukkan kejahatan Allah? Ya tidak, itu kan menunjukkan keadilan, Pak. Kalau seandainya Muslim ada yang berbuat jahat, ada yang berbuat dosa.
Dia tidak sempat tidak sempat bertobat. Dia masuk neraka. Dia kan dicuci di dalam neraka, ya kan? Baru dia setelah habis masanya pembersihannya, baru dia diangkat ke surga. Itulah kasih Tuhan. Jadi bukan kejahatan, Pak ya. Tuhan tidak jahat, Pak ya, waktu dia manusia, Pak ya. Oh, Bapak mengambil perspektif. Saya bertanya, Bapak mengambil perspektif dari kami, gitu loh. Pernyataan Bapak. Oh, ya berarti Bapak mengambil pernyataan Bapak. Berarti Bapak setuju dengan saya. Jadi, setuju dengan Al-Quran, setuju dengan hadis. Saya bertanya tentang kitab Bapak, Pak. Saya bertanya tentang kitab Bapak. Artinya, saya cuma menyamakan persepsi dengan Anda. Bahwa kalau seandainya Anda menyamakan persepsi dengan saya, sahadat, Pak. Jadi Allah itu intinya maha baik, gitu kan? Apapun yang dilakukan Allah itu kan, kalau Pak? seandainya perspektif Bapak, Tuhan Anda maha baik, berarti apakah bisa disebut baik ketika memberikan anaknya untuk dikorbankan, untuk menjadi tumbal untuk dosa orang lain? Itu kan pemikiran Bapak, tapi pemikirannya gini, kita hanya berpikir. Saya tidak berdasarkan pemikiran, tapi berdasarkan realitas. Bapak sendiri yang ngomong. Karena kasih Tuhan Allah, sehingga dia mengaruniakan anaknya untuk disalib, untuk dibunuh, untuk dianiaya. Apa itu kasih? Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka tidak mengetahui aku. Mereka tidak punya ilmu. Mereka adalah anak-anak tolol. Dan tidak mempunyai pengertian. Tidak memiliki pengetahuan. Mereka pintar untuk berbuat jahat. Tetapi untuk berbuat baik, mereka tidak tahu. Mereka tidak memiliki ilmu. Itu Yeremia 4. Itu kata Yesus. Makasih. Iya, Pak. Jadi kalau Bapak juga baca ayat, lihat dulu, Pak. Itu kata Yesus atau kata siapa, Pak? Yeremia itu belum ada Yesus ya, Pak. Jadi Tuhan itu tahu, Allah itu tahu siapa yang bodoh, yang tolol. Itu yang barusan. Oh, jadi menurut Bapak, Allah yang ada di perjanjian lama itu bukan Yesus. Ingat, Pak. Ingat, Pak. Karena ayat 1, Pak. Firman pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan Allah itu adalah firman. Itu berarti kan kamu merujuk. Kalau seandainya kamu tidak mengakui perjanjian lama, tinggalkan perjanjian lama. Pakai perjanjian baru. Betul. Seandainya Tuhannya tidak sama. Tapi di situ dibilangkan, alangkah tololnya umatku itu. Tidak tertulis Yesus, kok baca Yesus. Itu apa? Tolol atau pinter? Ya, sekarang gini. Tuhan di perjanjian lama adalah Yesus. Ya, jangan sembarang baca sesuai teks dong. Jangan merubah begitu. Nanti enggak, saya bertanya ke Anda. Benar kata Yesus itu. Benar Yesus berkata demikian. Padahal betul itu umatku tolol yang membaca itu. Saya bertanya. Tertulis Yesus membaca Yesus. Saya bertanya, kitab perjanjian lama kan Anda pegang. Iya kan? Berarti Anda menyamakan perspektif Tuhan yang ada di perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah Yesus kan? Betul, betul. Yang ngomong di Yeremia itu Yesus atau bukan? Bukan kan? Berarti beda perjanjian Tuhan perjanjian lama dengan Tuhan perjanjian baru beda, berpisah gitu loh. Betul. Itu kan logikanya kan? Berarti siapa di sini yang bodoh, Pak? Yang membaca itu, Pak, tidak tertulis dibaca. Tertulis A, baca B. Gimana? Tahu baca enggak sih? Yang mohon maaf nih. Gitu kan enggak tahu membaca menulis. Gimana? Mohon maaf juga saya. Bacalah yang tertulis, jangan mengarang-arang sendiri. Yang tertulis gitu maksud saya. Jangan konteks pertanyaan saya. Konteks pertanyaan saya. Ini Pak, balik aja ke topik, Pak. Ya udah, kalau seandainya balik ke topik ya oke. Aku ngikutin apa yang ada di otakku. Bagaimana, Pak? Kasih karunia Tuhan Anda dalam mengorbankan, membawakan anaknya untuk disalib begitu. Selesai kalau seandainya betul. Itu betul. Kasih namanya. Penganiayaan itu kasih. Iya, kasih Allah. Ya udah terserah. Udah. Kalau dia tidak saya sudah dapat poinnya. Karung. Sudah ya, sudah. Sekarang jangan pakai karung ditutup. Jadi ditutup. Sekarang dia rela ya. Yesus itu, Pak, rela sengsara, Pak. Taat kepada Allah sampai mati di kayu salib, Pak. Untuk apa? Menebus dosa-dosa kita, Pak. Apa itu bukan wujud kasih? Supaya kita itu tidak ke neraka tapi ke surga. Itu bukan wujud kasih. Sudah, Pak. Nanti saya balik lagi. Disangkanya saya muter. Apa, Pak? Karena jawaban itu. Oh, saya nggak ngotot, Pak. Saya nggak ngotot. Saya ngikutin apa yang menjadi premismu itu, Pak. Saudara-saudaraku, kita stop dulu.
Yesus itu kan yang taat sampai mati di kayu salib itu sebagai apa? Wujud kasih kepada manusia, Pak. Ya Agar Pak Tobat, Pak Tobat mau tanya Pak Tobat. itu maksudnya Kita kasih. stop dulu, kita akhiri diskusi ini. Mau kita percaya dengan jawaban dari pihak Kristen, monggo. Yang nggak percaya, monggo. Pak Tobat juga dari pihak kami, kalau menerangkan Pak Tobat nggak percaya, monggo. Percaya, monggo. Iya, Dengan Pak. begitu sudah bagus, nggak ada kata penghujatan, sudah nggak ada kata-kata yang kotor keluar dari kita berdua. Kami sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata dari rekan-rekan kami maupun saya, kami mohon maaf. Kalau mau dibuka lagi diskusi, monggo. Kita beri Makasih ya Pak Bro ya, kesempatan. makasih ya Pak. Ya, sama-sama Pak Tobat. Ya, saya maafkan. Mantap. Saya juga mohon maaf. Bukannya saya ngomong keras, Pak. Saya ngomongnya tegas, Pak. Ya. Mohon maaf ya, Pak. Ya. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa, ini Iya, apa iya. romantikanya diskusi ya Pak ya. Ya, monggo kalau Pak begitulah. Tobat mau mendengarkan saja, monggo. Itu Iya, kita nggak Kalau bisa aktif Pak, membatasi, Pak Pak. Tobat. Iya, Pak Tobat Kalau sering bisa memang aktif di juga. sini, aktif di sini. Kami menghargai, Pak. Biarpun Pak Tobat untuk mendengarkan saja kami hargai. Terima kasih sekali Pak Tobat mau menyambangi rumah-rumah kami. Terima kasih, Pak. Orang Pak Tobat mangkalnya di sini. Lah iya, Pak Tobat di sini Sampai kan subuh ya Pak ya, sampai pagi ya. sampai pagi. Saya mau tantang debat Pak Imanes sih tentang janda nih. Apa? Saya mau tantang debat itu masalah janda nih Pak Imanes. Jangan. Saya bukannya nggak mau. Di saya bisa Cuman, ada cuman itu nanti subjektif dan juga kan kalau kita bicara itu kan mana ada sih perempuan yang mau jadi Di saya janda. bisa Jangan dijadikan sebagai bahan yang untuk diperdebatkan. Kalau ditanya siapa sih manusia perempuan yang mau jadi janda, tentunya nggak ada. Jadi jangan diperdebatkan, nggak usah. Oke? Kapan yang bijak Pak ya. Itulah wujud kebijakan ya Pak ya, mantap. Iya, iya. Berarti Pak Imanes nyusup nih ya kalau diajak masalah janda. Bukan. Artinya tidak tepat lah. Kan dibilang nanti akan ada yang tersakiti, ya kan? Seolah-olah menjadi objek sebagai bahan yang apa ya? Mungkin diolok-olok, mungkin diperdebatkan, dan yang saya yakin setiap perempuan tidak ada yang pernah berkeinginan untuk menjadi janda. Itu aja sih. Gantian dong hostnya. Aku malah gak iso tanya lu. Gantian dong. Ingat loh. Ki Demang gantian. Kalau ada topik baru. Ingat loh janda itu harus disantuni loh. Mengalir saja Pak Bang Bodo. Mengalir saja. Enggak, kalau masalahnya kalau kredit itu nggak bisa mute. Jangan kan co-host yang co-host itu lo. Sampean kan co-host. Enggak. Masa sih? Aku pamit aja dah, capek aku. Oh iya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Pak Tobat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Ki Demang. Tadi itu apa? Gitar butut ada mau tanya apa? Gitar butut? Ya Pak Tobat. Itu kan Yesus kan tujuannya untuk nebus dosa manusia ya. Tapi kenapa Tuhan menyerahkan ke tentara Roma bukan cuma mukulin muridnya aja, kan kasihan gitu loh. Oh, balik mana? Nggak dijawab boleh, nggak dijawab boleh. Ini omong-omong santai. Enggak, tanya aja daripada penasaran, Pak. Penasaran apa penasaran? Iya, memang gini apa gitar butut begini loh. Saya juga ngerasa aneh gitu. Kalau kita lihat di Perjanjian Baru Gospel sendiri itu, coba tunjukkan
ada nggak kata-kata Yesus itu aku akan mati menebus dosa? Ada nggak? Apa? Kayak itu. Kenapa harus diserahin ke tentara Roma gitu loh? Kenapa nggak suruh mukulin muridnya aja? Kan kasihan. Alah. Enggak, di situ kan kalau dibilang kan cuma aku mencintai dunia ini, aku berikan anakku yang unik, bukan sebenarnya anak yang unik, bukan anakku, anaknya yang unik gitu loh. Itu kalau dari teks aslinya. Cuman ini kan ada seorang bernama Paulus, terus dia bilang katanya Yesus mati untuk menebus dosa kita, gitu kan. Ini Cuman live kan enggak ini, ini? kalau misalnya itu sudah enggak kayaknya. Oh ya, sudah. Jadi kalau memang benar itu sumbernya dari satu sumber, maksudnya itu Tuhan gitu kan. Harusnya itu di 4 gospel itu juga tuh tercantum gitu. Jadi entah di antara 4 gospel itu bilang bahwa sang anak atau anak manusia akan mati menebus dosa. Gitu. Itu cuma yang saya mau tahu. Kenapa gitu. nggak dari awal Kenapa ya? cuma khusus di? Iya. Kenapa cuma si Paulus ini yang bilang gitu? Sebetulnya sampean tahu jawabannya ya. Sampean tahu jawabannya dengan dalil. Pak Tobat juga punya jawaban dengan dalil. Ya boleh ketemu. Sebenarnya diuji, Mas. Diuji dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi begini, monggo ini kita telah bersama-sama ya. Pak Tobat ini beda akidah, sebenarnya beda akidah saja. Secara manusia kan sama gitu loh. Pada dasarnya manusia ini kan ingin selamat. Bagaimana cara selamat? Perjalanan seorang manusia mulai dari alam roh sampai lahir ke dunia, sampai azal menjemput, berarti kan kita akan berpulang kepada Sang Ilahi. Sebetulnya jauh lebih penting itu sebetulnya. Nah, cara mengukur apa namanya? Kita selamat nanti setelah pulang ini, kita kan nanti akan dipertanyakan juga. Ilmu Anda, umurmu kamu habiskan untuk apa saja? Untuk foya-foya Tuhan, untuk ini Tuhan, untuk mencari ilmu Tuhan. Nah, sekarang ditanya, apa manfaat ilmumu? Kamu pakai apa saja ilmumu? Apa kamu pakai sendiri? Apa untuk menipu orang lain? Kan gitu. Kalau kita dititipi harta, dititipin harta, berarti kita juga akan dihisap, ditanyakan. Harta ini kan kalau kita bilang, kan harta ini hanya titipan ya. Titipan ini dipergunakan untuk apa? Itu kan juga ditanya nanti ini. Makanya yang berilmu tidak boleh terlalu bangga. Ada istilah begini, orang yang berilmu dan orang yang merasa punya ilmu, ini kan beda sebenarnya konotasinya. Jauh lebih penting itu kita memikirkan bekal untuk hari depan. Pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya kita ini sudah dikasih amanah ya. Amanah dari Sang Maha Luhur yang Maha Tunggal. Amanah nanti itu akan dipertanyakan ini. Alhamdulillah, Kidemang ada suaranya. Iya, alhamdulillah. Jangan sampai kita lupa gitu loh. Saya kadang-kadang nggak enak hati, Mas. Bener, kalau jenengan maunya ini gini loh. Maunya kan kita paham sebetulnya maunya kita ini untuk menyadarkan maunya kita, tapi menurut pemahaman kayak maaf ya Pak Tobat ya. Pak Tobat ini seakan-akan apa ya, gimana gitu loh. Otak-atik akidahnya. Kenapa akidah saya di otak-atik ini? Sebetulnya gini kalau mau fair ya. Ketika banyak orang menanyakan keabsahan dari apa yang kita punya. Nah, ini kalau kebanyakan orang menanyakan keabsahan apa yang kita punya, sebetulnya kita ini dalam otak kita seharusnya ada rasa curiga. Kenapa ya? Kenapa orang menanyakan ini? Yang saya pegang udah ratusan tahun. Kenapa? Tidak 1-2 orang, kebanyakan orang
mestinya ini jadi PR buat pribadi masing-masing. Waduh, terlalu banyak aku ngomong. Monggo yang lain disambung. Ada yang baru nih. Arkam siapa ya? Assalamualaikum. Arham. Salam. Arhamar rahimin. Monggo. Loh, lek dijak bahas masalah sing Ya di sini bebas aja jadi santai. Kalau diajak Kalau yang ngomong baru-baru masalah kan enteng-enteng ini siapa malah nih? diem. Nyimak aja dulu Bang, dilanjut dulu nanti. Oke, iya. Kesempatan nanti. Waalaikumsalam. Iya. Monggo. Itu ada Bang Yisak tadi. Selamat siang Bang Yisak. Kudu bukan. Bukan itu Bang ini. Nun bin Abraham. Al-qalami wa ma. Satu ayat dulu, Bisa. Pak Saladin. Ya itu non tadi. Monggo lanjut sambung ayat. Masa orang jangan hanya Jadi penyerang gini, tadi nyerang itu orang. saya greget itu. Mohon maaf ya, tadi kenapa saya greget? Karena saya itu mau ngebahas, ya kita nggak mau protes, mereka mau bahas apa, kayak gimana metode transmisi kitab suci mereka gitu. Cuman kan setidaknya mereka menjabarkan gitu, bukan langsung itu begini-begini. Kan kita kan juga pengen tahu juga, netizen mungkin pengen tahu yang dari Ibrani ke Yunani ke Robah yang ini kan itu nggak dijelasin tadi tuh. Tapi malah nanyanya ke malaikat Jibril, bentuknya kayak gimana? Sebetulnya Pak Vivo ini kan sering ke sini ya. Iya. Sering. Jadi sebetulnya kita kalau sudah tahu secara pribadi Pak Vivo kayak Pak Tobat, sebetulnya ada kadar masing-masing rekan-rekan juga sudah bisa menilai. Betul, lah. cuman Harus. makanya saya berulang kali ingin agar kembali ke topiknya biar nggak melebar. Nanti yang kita mau bahas judulnya A, ternyata yang dibahasannya jadi B, C, D, ini malah melebar kemana-mana nanti bicara tentang malaikat Jibril nanti lari kemana-mana. Maksud saya itu, jadi kan kita gini, kenapa kita mengimani teks, makanya sempat saya contohkan ke Pak Pipo ngarang sebuah buku itu diberikan kepada si A, terus sampai kemana-mana dia bilangnya bahwa itu buku karangannya Pak Pipo untuk membuktikan bahwa itu Pak Pipo. Nah itu kan kayak gimana itu ceritanya kan, misalnya Pak Pipo memberikan pada si A disaksikan sama ini sini kan gitu, enak kan. Cuma ya nggak paham tadi langsung ya ini mumpung Imani saja, imani tanpa ilmu, nggak usah imani saja, nggak usah gunakan ilmu. Itulah ajaran. Iya, kan benar kan? Tahan dulu Pak. Imani saja, nggak usah gunakan ilmu. Ilmunya jauh-jauh. Sucinya malah langsung berbicara tentang kitab suci orang itu kan jadi aneh gitu. Kan belum waktunya tadi. Wal qalami wa ma yasturun. Itu siapa Ustadz itu yang pas lagi terawih atau sholat itu yang sampai nangis itu? Ya banyak toh yang nangis. Lu enggak yang jadi kayak itu jadi viral itu? Saya sudah Oh, bukan di dari Indonesia. Ya Indonesia, siapa sih namanya? Oh, enggak tahu aku. Kenapa dia menangis? Ya karena dia ngerti. Betul. Nek nggak ngerti intonasinya bodoh. Betul. Orang jaluk sepuro kok datar. Lah itu dia. Ini kadang-kadang yang mahabbah, yang kadang-kadang tidak setiap orang itu punya loh, walaupun orang yang sudah mengaku Islam. Jangan salah. Roto-roto di Mekah iku balik moco Ar-Rahman, imam nangis Pak.
masuk di Nabawi, masuk di gene haram. Nangis, Pak. Sebetulnya Roto-roto ketika loh. menyebut nama Allah itu seharusnya faida apa? Dzikirullah wajilat qulubuhum. Hatinya itu bergetar gitu. Wa idza tuliyat Wa idza dzikirullah wajilat qulubuhum. Iya. Tuliyat alaihim ayat itu. That's hum iman. Dan apabila disebutkan nama Allah mereka bergetar hatinya gitu. Idza tuliyat alaihim ayatuhu, maka apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadathum imana, bertambah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kan bahasanya, makanya kadang kalau misalnya ini kalau bisa jangan dibacakan teksnya apa artinya aja, kali aja itu bisa menggetarkan hati-hati kita gitu. Betul Pak Ustadz. Selarasnya itu. Ya Ustadz Opom. Enggak, ini menurut saya memang sesekali kita boleh debat kayak tadi debat terus kita ada semacam siraman untuk kita sendiri sebetulnya. Lebih mendalam. Tapi ada yang jadi pertanyaan gitu. Apa Mas? Sejauh mana hati kita bergetar ketika nama Allah itu digaungkan? Apakah hati kita bergetar atau tidak? Maka ketika hati kita tidak ada respon, ada getaran, maka dipertanyakan diri kita kan begitu. Ini yang tidak bisa diomongkan kan ini. Kalau diomongkan, kalau si A ngomong, saya bergetar kalau mendengar asma Allah ini. Itu sebetulnya di dalam ya susahnya ini. Ya, maksudnya dikembalikan ke diri kita masing-masing. Benar. Kita ini bergetar atau tidak? Betulkah kita ini keimanannya atau keislaman kita hanya pada tataran lisan saja? Yang lebih bergetar di hati itu yang kalimat berkata zaikatul maut. Takut saya. Kullu nafsin Jadi begini. Kullu nafsin zaikatul maut. Jadi begini. Halo teman-teman. Ya Pak Ustadz Dhani, monggo. Kita tanyakan di dalam hati kita bicara iman. Ini fakta. Kita bicara fakta. Dan ini selalu saya gaungkan juga. Bagaimana Syarifuddin Khilafah yang terjadi di Ethiopia ataupun di Afrika itu dengan umur 1,5 tahun dia bisa hafal Al-Quran. Itu secara logika tidak akan masuk akal pikiran manusia. Kenapa Allah tanamkan Al-Quran ke dalam dadanya? Ini Allah tancapkan firman Allah di dalam dadanya sehingga dia hafal Al-Quran. Umur 5 tahun udah lancar. Padahal dia belum bisa membaca, belum bisa menulis pada umur 1,5 tahun. Nggak mungkin lah kita mengatakan ada. Iya kan? Nggak ada kan kita bisa. 90-an itu Pak. Iya 93 Pak. 93 dan itu orangnya kan masih hidup. Itu fakta, fakta dan data. Syarifuddin Ibrahim. Itulah yang harus bukan Syarifuddin Khilafah Pak. Ya, bukan Syarifuddin Ibrahim Pak, itu murtadin. Kalau Syarifuddin Ibrahim itu dicabut kalimat-kalimat Syarifuddin Ibrahim. Syarifuddin Ibrahim yang sering di YouTube. Ya, yang anak kecil itu. Syarifuddin Khalifah Pak namanya aslinya nama Kristen. Dia orang Katolik, ya kan, orang tuanya Katolik, lingkungannya Katolik. Nah, kemudian waktu dia kan diceritakan di dalam Yonatan itu kan ada itu. Di video kan ulang oleh Pak Yonatan yang mu'alaf juga. Dia bukan baru mu'alaf. Nah, di video kan kembali. Nah, inilah selalu kita gaungkan. Supaya apa? Menambah keimanan kita. Hum imana. Jadi biar kita makin bertambah iman kita, membuktikan fakta dan data. Jadi sesuai dengan data, sesuai dengan fakta. Karena di situ bukan tulisan tetapi video langsung diucapkan oleh anak kecil tersebut. Nah, dan bukti nyatanya apa? Keluarganya jadi Islam. Dan banyak berapa ribu. Zaman dia itu yang masih kecil aja, umur 5 tahun sampai ribuan. Apalagi sekarang kan ada berapa ribu itu. Itu baru orangnya masih hidup kan?
itu baru kita akui bahwa Allah itu maha kuasa. Kalau Tuhan lalu nongol di hadapan manusia tapi tidak ada kuasanya, percuma. Udah jangan bahas itu, Mas. Jangan bahas itu. Bukan, tapi terkadang kalau kita rasa lucu saya, Bang. Ya memang. Udahlah, udah. Nanti ada ayat baru lagi dia. Nanti gini, ya nanti kalau ada wahyu baru, yang mimpi ketemu Tuhan itu menimbulkan wahyu baru lagi, bikin lagi kitab kitab sucinya lagi. Kedua orang tuanya masuk Islam itu akhirnya. Gara-gara anaknya itu bersyahadat waktu lahir. Betul. Siapa Pak Dani yang dari Indonesia 2 itu yang dijuluki komputer itu loh, 2 anak yatim itu loh Pak Dani. Iya. Juga hafid Quran juga kan. Wah, Jos itu malah itu dibolak-balik langsung tahu itu. Quran kita terkecil di dunia loh. Hafid nomor juara hafid kita juara nomor 1 di dunia. Makanya waktu itu kenapa pemerintah tidak menghargai, maksudnya kurang menghargai orang-orang hafid yang punya nama gitu loh. Kok malah yang misalnya bulu tangkis yang kayak gitu, yang difasilitasi gitu loh. Tempat ada yang menggaungkan semacam itu. Cuma ya entahlah gitu. Karena kita bukan pemerintah Islam, ya kita pemerintah berdasarkan kesepakatan. Jadi kita maklumi aja. Nah itu. Nggak masalah itu. Masalah itu surat apa, Mas? Lebih dalam Nun itu ayat tahu surat apa itu? Maksud surat apa? Nun wal qalami wa ma yasturun. Entar dulu ya. Apa Al-Qalam? Surah apa itu ya? Lupa saya. Bukan Al-Qalam. Nun wal qalami. Sing takon iki wis ngerti. Oh iya. Al-Qalam. Ya lanjut. Al-Qalam. Betul. Oke, lanjut. Wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika majnun. Ini yang menjadi yang menjadi pertanyaan kita manusia itu sebenarnya, kalau saya lah, ini saya masih mengganjal ya. Apa yang saya tanyakan kepada Pak Tipo apa nama tadi? Itu memang mengganjal kita. Kenapa kita meyakini orang yang tidak jelas juntrungnya, tidak jelas asal usulnya, tidak jelas orang tuanya? Kenapa masih kita percaya? Itu menjadi pertanyaan saya. Ini jujur aja, kita terlepas dari agama lah ya. Kita sebagai manusia yang berpikir, kenapa sih orang yang tidak jelas orang tuanya siapa, ya kan, mamanya siapa, saudaranya siapa, asal usulnya dari mana, kita nggak tahu, tetapi mereka meyakini ajarannya itu benar. Itu yang aneh. Kira-kira teman-teman merasa aneh nggak? Atau para netizen aneh nggak? Kayak terus terang aja, kita langsung aja ya kepada Paulus. Paulus itu memang tidak diketahui siapa orang tuanya. Saya sudah mencari literatur itu, tidak satu pun saya temukan. Siapa sih orang tua Paulus? Siapa sih mamanya Paulus? Siapa sih saudaranya? Tidak ada. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, kenapa orang yang tidak jelas ini kok bisa kita yakini ucapannya? Dia ketemu dengan Tuhan lah, kok kita bisa yakin? Sementara dia aja tidak jelas. Nah, sementara kalau Petrus ya kan, Petrus jelas orang tuanya siapa, ini siapa, nanti Markus siapa orang tuanya, ada diterangkan. Sangat jelas itu kan. Ada kan, kalau kita cari siapa orang tuanya Paulus di Google, ada, ketemu kita. Ini orang tuanya, ini mamanya. Sekali kita cari si Paulus, nggak ketemu. Loh, gimana ini? Kenapa orang-orang sebesar ini, pengaruhnya yang luar biasa di muka bumi ini, kok nggak tahu asal usulnya? Nah, makanya apalagi kalau kita kaitkan dengan Yohanes 8 pasal 44. Apa bunyi pasal 8 Yohanes 8 pasal 4? Pembunuh sejak semula, itulah bapak iblis. Itu jelas sekali. Nah, kita kembali kepada Paulus. Apakah Paulus ini pembunuh sejak semula atau tidak? Ternyata dia memang pembunuh sejak semula. Nah, sesuai dengan ayat 8, Yohanes 8 pasal 44. Pembunuh sejak semula, dialah bapak iblis. Udah jelas itu ayat petunjuk ayat itu. Tetapi masih saja ada orang-orang
yang tidak mau mengikuti perkataan Yesus. Makanya Tuhan di dalam Yeremia 4 yang saya katakan tadi, Yeremia 4 pasal 22, itu mengatakan bodohnya umatku. Itu Tuhan yang berkata ya. Nah, terlepas dari Yesus atau siapa, yang namanya Tuhan, siapa saja yang mengatakan Tuhan. Nah, itulah bodohnya umatku yang tidak memahami, tidak mau mengerti, tidak memiliki ilmu. Jadi mereka itu mengimani tanpa ilmu. Itulah manusia yang bodoh. Manusia yang tolol, kata Tuhan. Ya kalau Jadi dalam kita menikah. kalau Ampun, Bang Yesus Jago, ampun. kalau Yesus itu dikatakan bukan perkataannya Yesus, ya kan tapi mereka juga aneh gitu. Itu bukan perkataan Yesus. Yesus belum ada gitu di perjanjian lama lah. Katanya 100% manusia, 100% Tuhan. Yang kan sama aja berarti kan harusnya. Ya enggak? Tadi kan sempat disinggung gitu toh, apa tobat ada Iya. tobat. Iya benar-benar. Si Saifuddin juga kan begitu bilangnya, Saifuddin Ibrahim. Saya pertanyakan tentang Tuhan membunuh anak-anak sulung di perjanjian lama. Dia bilang itu kan Yesus belum lahir. Ya sudah Ya, sekat berarti Yesus bukan Tuhan. Iya. Maka di Pak situ Dani, bentar, Pak Dani tadi ayat berapa Pak Dani? Yesaya apa? Yeremia berapa? Yeremia 4 pasal 22. Dan mau saya tulis ini soalnya buat senjata juga. Yeremia 4 pasal 4 ayat 22. Yeremia 4:22. Ini peluru ini. Ayo, makasih Pak Dani. Masuk Pak. Kenapa nih? Pertama. Ada lagi kalau Bapak ingin tahu. Coba di Galatia 5 pasal di Galatia 5 ayat 4. Itu Paulus mengatakan orang yang mengharapkan kebenaran dari kitab Taurat, hukum Taurat, itu tidak mendapatkan rahmat dari Tuhan. Galatia 5 ayat 4. Oke, makasih Pak Dani. Itu jelas Paulus mengatakan orang yang mengharapkan kebenaran dari kitab Taurat, hukum-hukum Taurat, maka mereka itu tidak akan mendapatkan karunia Tuhan. Kan aneh itu, jadi bertentangan. Apa yang dikatakan Paulus itu banyak yang kontradiktif apa yang dikatakan Yesus ataupun Tuhan-Tuhan sebelumnya. Sangat bertentangan. Jadi ada ayat tentang kenapa mereka itu penyesatan. Ketika Yesus di dalam kuburan, pernyataan Matius ini. Ya. Bahwa pemerintah saat itu memerintahkan mereka untuk menjaga kuburannya. Dan mereka berkata, jagalah kuburan itu. Sebab dia berkata pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Jangan sampai murid-muridnya datang mencuri mayatnya. Dan berkata dia telah bangkit. Oleh sebab itu penyesatan yang akan lebih besar lagi yang dia lakukan daripada sebelum-sebelumnya. Jadi Yesus itu dianggap penyesatan tukang-tukang sihir dalam kitab Matius. Ini ortodoten pada kemana nih? Mana ortodoten nih? Ya. Ngaso dulu lah Pak lah, lagi ngaso Pak. Mungkin Paman Santa Claus datang, makanya mereka takut nanti. Jangan carikan dulu Pak Dani, istirahat dulu. Tadi dah. Kalau saya sama Pak Dani. Iya. Kita dulu kan sering di grup-grup YouTube ya. Ya apa? WA. Biasa gitu. Dulu pertama juga kita kan pernah di grupnya ini siapa? Rita Salba, kemudian Bang Tahta. Iya benar. Itu pertama, makanya saya masuk grup ini kan baru 1 tahun yang lalu sejak corona itu. Saya masuk grup melihat itu. 1 tahun saya mempelajari Alkitab ini kan baru 1 tahun.
Padahal sama sekali saya nggak ngerti Alkitab. Sejak saya lihat di YouTube, tengok ada Bang Zuma, ada melihat Rita Kirain mantan pendeta dulu. Siapa? Kirain mantan pendeta dulu ada nih. Mantan dukun sunat. Mantan dukun sunat. Pak Dani kemarin masuk ke RAK ya? Iya. Saya di RAK sering. Baru-baru ini ya, dulunya pernah masuk dengan Ibu Deborah waktu dia melakukan fitnahan. Saya marah besar saya dengan dia kan. Kenapa? Ajaran Islam Anda fitnah? Saya bilang kan. Hadis-hadis Anda manipulasi, Anda apa namanya mengambil dari artikel. Itu kan bukan dasar umat Islam. Sehingga Marahin. banyak penyelewengan itu. Nah, Marahin itu Pak saya Mahmud keluar. Pak Dani. Pak Dani nggak di mute, dibuka di situ. Sekarang enggak lagi, Ibu Deborah enggak. Makanya saya lihat dulu, yang saya sering masuk itu di Ibu Deborah baru-baru ini ya. Kemudian seputar iman. Nah itu sering saya masuk di situ. Karena itu agak santuy. Kemudian di Edo Justin, CIA itu. Kalau Ya. yang mereka santun saya masuk. Kalau mereka yang tidak santun ngapain kita masuk? Kalau di Bulu. Di Bulu nggak mau masuk lagi saya. Nggak genah itu. Pak, udah ada anjuran Pak, sebenarnya nggak boleh sama rekan-rekan kita masuk. Karena begini loh Pak, dari pihak Kristen saja beda denom itu nggak mau masuk Pak. Itu loh, rekan-rekan kita ada slogan kan, gitu, GMCK, Gerakan Menolak Channel Kristen. Itu loh Pak, maksudnya supaya dari umat-umat itu yang memasuki rumah-rumah kita. Maksudnya apa? Supaya nyaman gitu loh Pak, nggak seperti di mute dibuka, di mute dibuka, kan gitu, kan kasihan penyampaiannya juga nggak tersampaikan gitu loh. Kalau di sini kan orang-orang dari Kristen kan nyaman, nggak ada yang merasa di mute, diberikan waktu yang seluas-luasnya gitu. Maksudnya gitu sama. Kalau di sini nggak pilih kasih. Kalau misalnya bandel dikasih tahu suruh gantian nggak gantian, ditendang ke waiting room. Ada tuh semalam. Iya. Nah, Bang Imanes tuh. Nggak salah. Begitu kalau di sini. Jadi bukan karena ini perteran kalau di sini. Di CCC juga gitu. Jadi sekarang ini supaya tertib. Yang pertama gitu, yang kedua nggak ada kata-kata yang menusuk hati. Yang ketiga kebun binatang juga nggak dibawa gitu loh. Oke, kenapa saya sering masuk ke mereka? Saya punya alasan karena di saat mereka mengupas ayat-ayat Al-Quran, mengupas hadis-hadis, kalau itu tidak kita bantah ataupun kita tidak kita sanggah terhadap fitnahan itu, siapa lagi yang akan menyanggahnya? Nah, maka nanti malam minggu saya akan membuka original. Saya akan membahas tentang dengan Deborah itu tentang aplikasi yang keliru. Saya punya original bukunya. Buku saya sudah saya siapkan, buku hadis Abu Daud. Ternyata di aplikasi itu kan berbeda. Nah, ini yang kita bahas supaya netizen bisa melihat ternyata di aplikasi itu banyak yang keliru. Pak Dani, boleh saya nambahin Pak? Ya silakan. Jadi mengenai siapa yang akan membela, saya setuju Pak. Tapi daripada kita ke sana juga pesan kita nggak nyampe,
ya kan, dengan di mute segala macam, kemudian dibully abis-abisan, ya kan, ya betul kayak tadi Pak Ki Demang ya, siapa Bung Putu saya lupa tadi, ya mending gak usah ke sana, saran sih, jadi biarlah mereka ngomong apa saja, ya kan, kalau memang kasih kesempatan ya ayo kita berdiskusi di tempat yang fair gitu Pak. Jadi kalau di tempat sana saya sama sekali gak kepingin Pak. Jadi begini, saya tidak bermaksud ingin membela diri, tapi ini kita bicara fakta. Selama saya berada di sana, alhamdulillah saya tidak di-mute. Nah, itu fakta yang saya alami ya, termasuk di seputar iman. Ibu Deborah baru-baru ini, kalau dulu iya, sekarang udah ada perubahan. Kemudian dengan Mbak Ulan. Maksud saya begini Pak, boleh kita ke sana, diundang. Ayo jangan di sini dong, ke sana, cari yang fair, itu Pak. Ya, bawa ke sini saja. Nah, bisa bawa ke sini. Kalau JCC kan dulu juga sudah ada perjanjian, tapi kan dilanggar, gitu kan. Tuh. Ya, saya pribadi juga itu gitu. Karena kenapa? Ketika saya melihat Pak Dhani di sana dibantai habis-habisan, saya justru malah kesel. Yang akibatnya ketika saya bertemu dengan mereka-mereka itu, kekesalan akan saya tumpahkan keluar. Begitu. Jadi akibatnya kita itu akan tetap saling hujat-menghujat ketika ada saudara saya yang